Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua Sobat Tani. Pada kesempatan sore hari ini saya kembali mereview perkembangan cabai rawit lokal yang saya budidayakan ini. Yaitu saya lakukan ini Sobat Tani di pekarangan rumah. Dan juga nanti saya akan memposting bagi Sobat Tani semuanya bagaimana perkembangannya yang saya kelola di lahan yang lebih luas lagi. Nah, yang saya akan bahas sekarang ini Sobat Tani yaitu bagaimana manfaat garam yang kita aplikasikan pada tanaman cabai rawit lokal, baik itu melalui pemupukan dengan sistem bocor maupun dengan cara penyepraian. Apa manfaatnya Sobat Tani bagi tanaman cabai tersebut dapat kita simak pada penjelasan berikut ini. Nah, baik Sobat Tani, kita perhatikan jenis tanaman cabai rawit yang saya budidayakan ini Sobat Tani di dalam polybag. Dan ini Sobat Tani ada yang sudah memasuki masa pembuahan dan ada juga yang masih dalam tahap perkembangan vegetatif tanaman. Nah, yang seperti ini Sobat Tani di depan saya ini. Nah, ini ada beberapa pohon ini Sobat Tani, ada 4 ini yang sudah dalam masa pertumbuhan vegetatif tanaman, dan yang sebelah sana ini Sobat Tani contoh yang sudah dalam masa pembuahan yang seperti ini. Tetapi Sobat Tani, pada saat ini Sobat Tani kita akan membahas lebih khusus tentang manfaat aplikasi garam pada tanaman cabai rawit lokal. Nah, adapun manfaatnya Sobat Tani yaitu yang pertama, bahwa di dalam kandungan garam tersebut terdapat 2 unsur mikro, yaitu unsur natrium dan unsur klorida. Nah, kedua unsur tersebut sangat berguna Sobat Tani untuk pertumbuhan dan memacu pertumbuhan vegetatif tanaman, baik itu pada masa vegetatif atau masa generatif tanaman. Nah, yang manfaat yang pertama Sobat Tani yaitu bahwa dalam kandungan garam tersebut banyak terkandung unsur-unsur mikro, yaitu sekitar 81 jenis unsur mikro dalam garam tersebut, baik itu garam yang sudah halus maupun yang garam kasar. Kemudian yang kedua Sobat Tani, bahwa garam tersebut dapat menghambat pertumbuhan bakteri dan jamur yang dapat membawa penyakit bagi tanaman cabai rawit lokal kita, baik itu pada fase vegetatif maupun pada masa-masa generatif atau masa pembuahan tanaman cabai. Nah, selain itu manfaat yang lain Sobat Tani yaitu dapat mempertahankan kandungan air pada lahan yang kita budidayakan tanaman cabai, khususnya pada saat menjelang musim kemarau. Tanah sekitar lahan tersebut tidak akan mengalami kekurangan air atau dehidrasi. Nah, kemudian manfaat lain Sobat Tani yaitu yang keempat, itu dapat menghambat munculnya hama dan penyakit tanaman di dalam lahan yang kita kelola. Nah, khususnya munculnya bakteri-bakteri jahat atau bakteri patogen dan jamur yang kadang meresahkan petani cabai di tanah air. Nah, manfaat yang kelima Sobat Tani yaitu dapat mengobati penyakit busuk batang, busuk buah dan busuk daun pada tanaman cabai rawit lokal, baik itu varietas-varietas yang sudah dikembangkan oleh petani, baik itu varietas lokal maupun yang dalam varietas kemasan. Nah, selain itu Sobat Tani, manfaat lain yang terkandung pada aplikasi garam pada tanaman cabai yaitu juga dapat mengobati penyakit keriting daun. Nah, yang sering muncul pada musim-musim kemarau atau musim panas, karena itu disebabkan oleh hama trips dan tungau pada tanaman cabai kita yang muncul di tanaman kita sehingga menimbulkan keriting pada tanaman daun tanaman cabai kita.
Nah, masih lain manfaat yang terdapat pada kandungan garam tersebut, yaitu garam tersebut dapat meningkatkan laju pertumbuhan, dan yang terutama yaitu dapat mengatasi hama yang terjadi pada tanaman cabai rawit kita, khususnya pada daun yang menguning atau daun yang mengalami kekuningan. Jadi tujuan pokoknya sobat tani yaitu garam tersebut dapat menghasilkan zat hijau daun yang dapat digunakan oleh tanaman tersebut untuk melakukan fotosintesis, sehingga daun tersebut bisa hijau seperti ini. Nah, ini contohnya sobat tani, daun dari tanaman cabai tersebut sangat hijau dan mengkilat saat kita lakukan aplikasi pengocoran pada tempat penanaman atau media dari tanaman cabai tersebut. Dan ini sobat tani, kalau kita lihat pertumbuhannya sangat maksimal sekali. Ini masih dalam masa pertumbuhan vegetatif tanaman. Nah, kemudian dampak yang sangat signifikan sobat tani yaitu pada masa-masa pembentukan bunga dan buah dari tanaman cabai tersebut. Nah, seperti ini. Nah, ini kita perhatikan sobat tani, ini sudah mengeluarkan bunga. Ini sudah mengalami pembungaan sobat tani. Nah, pada awalnya sobat tanaman ini sangat kerdil pada awal tanam. Kita berikan aplikasi garam atau natrium klorida, tanah tersebut menjadi subur dan membentuk daun yang hijau dan subur. Nah, seperti ini. Nah, kita simak juga sobat tani bagaimana aplikasi garam pada lahan yang kita langsung tanam pada media tanah. Nah, yang di depan saya ini sobat tani adalah contoh aplikasi dari pemupukan dengan menggunakan garam atau natrium klorida. Nah, ini sangat bermanfaat sekali sobat tani pada masa pembungaan dan pembentukan bakal buah pada tanaman cabai rawit lokal. Nah, seperti ini sobat tani dampaknya pada tanaman cabai. Ini saya sudah aplikasikan sebanyak 3 kali sobat tani dengan sistem pengocoran, dan hasilnya sudah seperti ini. Nah, sudah memunculkan buah ini sobat tani. Nah, jadi seperti yang saya jelaskan sobat tani, dari manfaat dari aplikasi garam pada tanaman cabai rawit lokal ini sangat banyak sekali kegunaannya sobat tani. Nah, baik itu menjaga munculnya penyakit atau hama pada tanaman cabai, juga memacu pada pertumbuhan dan proses pembuahan dan pembungaan dari tanaman cabai yang kita budidayakan. Nah, seperti ini sobat tani, dengan penyepraian sobat tani akan memunculkan bunga yang banyak sobat tani, karena aplikasi dari garam yang kita berikan pada tanaman cabai sobat tani bukan hanya dengan cara pengocoran, bisa juga dengan sistem penyepraian. Nah, seperti ini yang saya lakukan sobat tani. Jadi dosis yang saya gunakan sobat tani untuk penyepraian, saya itu menggunakan 1 sendok makan garam. 1 sendok makan garam saya larutkan dalam air 1 liter. Nah, kemudian saya lakukan penyepraian secara merata pada tanaman cabai ini untuk memacu keluarnya bunga dan bakal buah pada tanaman cabai ini. Nah, selain itu sobat tani juga untuk mengendalikan atau memberikan dampak hijau daun atau memunculkan zat hijau daun pada tanaman cabai ini supaya nanti pembuahannya lebih bagus sobat tani. Karena cabai yang memiliki daun yang kehijauan sobat tani pastilah juga menghasilkan bunga atau buah yang bagus. Nah, seperti yang di depan saya ini sobat tani sudah bagus pembentukan bunganya sobat tani dan bakal buahnya, termasuk juga daun yang dihasilkannya hijau-hijau semua. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi sobat tani, bahwa manfaat lain dari
pemupukan dengan menggunakan garam dapur atau natrium klorida. Ini berpengaruh juga sobat tani pada pembentukan klorofil daun pada tanaman cabai rawit lokal, yaitu untuk membantu dalam proses pembungaan dan pembuahan pada tanaman cabai kita. Nah, selain itu juga sobat tani, manfaat yang lebih dominan yaitu menjaga agar daun tersebut tidak mengalami kekuningan sehingga tidak rontok, dan juga menjaga tanaman tersebut terhindar dari keriting daun. Nah, seperti ini sobat tani, sudah bagus pembentukan daunnya. Jadi saya anjurkan bagi sahabat tani yang mengelola cabai rawit lokal di daerah masing-masing bisa mengaplikasikan pupuk legendaris ini sobat tani, karena dengan adanya pemupukan dengan menggunakan garam ini sobat tani, kita lebih mudah dalam memperolehnya karena sudah tersedia dalam jumlah yang memadai dan mudah didapatkan, karena ini adalah nutrisi tanaman yang turun-temurun yang sudah biasa digunakan oleh pendahulu-pendahulu kita, dan sekarang sobat tani kita aplikasikan lagi pada zaman-zaman modern ini. Nah, baik sobat tani, semoga bermanfaat dan menginspirasi sahabat tani semuanya dalam melakukan budidaya cabai di daerah masing-masing. Salam tani Nusantara.